mempelajari DC Fajar. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materinya agar tidak membuang banyak waktu. Sekarang ini adalah pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga untuk mata kuliah Fisika Matematika. Oke. Jadi sebenarnya pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai ini. Deret bolak-balik atau alternating series, kemudian ada deret konvergen bersyarat atau conditionally convergent series, kemudian ada deret pangkat. Di deret pangkat itu ada interval kekonvergenan, kemudian ada pengembangan suatu fungsi dalam deret pangkat, kemudian yang terakhir adalah teknik for obtaining power series expansions. Tapi misalnya ini memang nanti belum selesai, kita lanjutkan lagi terakhir minggu depan. Terakhir minggu depan kita akan mempelajari masih tentang deret ya, karena ini sebenarnya sudah masuk ke pertemuan ketiga. Nah, kemudian sebenarnya masih ada lanjutannya ya, nanti ada perkalian oleh deret, oleh dua deret atau lebih, kemudian ada pembagian of two series, kemudian ada binomial series, kemudian ada kombinasi methods, kemudian penggunaan deret Taylor ya, seperti apa nanti kita lihat bersama-sama. Oke, kita masuk apa yang sudah kita pelajari kemarin. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai preliminary test. Jadi di preliminary test itu adalah uji awal ya. Ketika di uji awal itu kita belum mendapatkan suatu kesimpulan, maka kita perlu untuk menggunakan uji lanjut. Kemarin di uji awal kita mendapatkan suatu informasi bahwasanya gini. Ketika kita punya limit dari n mendekati tak hingga gini ya. Limit n mendekati tak hingga dari AN itu ketika dia tidak sama dengan 0, maka kemarin ini kita bisa menyimpulkan apa ya kemarin? Deret divergen. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya deret ini adalah deret divergen. Ketika kita limitkan n mendekati tak hingga dari AN dan menghasilkan nilainya itu adalah 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya deret ini adalah konvergen, tapi kita perlu untuk melakukan dengan menggunakan uji lanjut seperti ini. Nah, ini kemarin uji lanjut yang sudah kita pelajari, mungkin belum semuanya kita pelajari ya karena kemarin belum selesai. Bahwasanya di uji lanjut itu kemarin kita sudah mempelajari mengenai uji banding, kemudian ada uji integral, dan yang ketiga ada uji rasio tes, dan yang keempat ada namanya uji banding khusus seperti ini. Ya, oke. Sedikit review apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai sebentar. Yang pertama yaitu mengenai uji banding. Seperti ini ya. Di uji banding kemarin kita mendapatkan suatu informasi seperti ini. Bahwasanya jika AN itu dia lebih kecil sama dengan MN, gini ya, di mana MN itu dia adalah deret pembanding yang sudah kita ketahui bahwasanya dia itu konvergen, maka AN-nya itu dia juga merupakan deret konvergen ya ketika memenuhi suatu persamaannya seperti ini. Jadi ketika kita memiliki suatu deret pembanding MN yang mana kita sudah mengetahui bahwasanya deret itu dia adalah konvergen, maka ketika AN-nya itu dia kurang dari sama dengan MN, maka AN ini juga merupakan suatu deret konvergen. Kemarin kita sudah mempelajari ini ya. Ya. Jadi ini hanya review saja ya, kita tidak akan mengulangi lagi ya karena materinya masih banyak. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita mempelajari mengenai ada namanya uji integral. Di uji integral kemarin salah satu syaratnya adalah gini. Salah satu syaratnya itu dia ini ya.
AN plus 1-nya itu dia kurang dari AN. Nah, kemarin kita mendapatkan suatu informasi bahwasannya I itu sama dengan ya 1 sampai dengan tak hingga dari suatu Fn Dn. Dia itu ketika hasilnya, integralnya itu adalah finite, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya deret itu adalah deret, sebentar, apa, konvergen atau divergen? Konvergen. Ya, kita akan mendapatkan suatu deretnya itu adalah konvergen seperti ini. Kemudian ketika hasilnya itu adalah infinite, ya, maka dia adalah divergen. Ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, apakah finite itu hanya bernilai 0, Pak? Gitu ya. Jawabannya tidak ya. Yang namanya finite kan yang penting jumlahnya itu dia terbatas. Bisa 0, bisa 5, 10, minus 5, minus 10, dan lain sebagainya. Yang penting ada nilainya. Jadi tidak hanya pada saat nilainya itu dia 0. Tapi ya yang penting nilainya itu dia terbatas. Kemudian kalau infinite kita sudah mengetahui ya bahwasanya kalau infinite itu berarti ini ya tak hingga seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan deretnya divergen seperti ini. Oke, kemarin ya kita sudah mempelajari ya. Sekarang saya ingin bertanya apa yang sudah kita pelajari kemarin. Contohnya ini. Contohnya di uji integral kemarin kita sudah menguji bahwasannya 1/1 plus dengan 1/2 plus dengan 1/3 plus dengan 1/4 sebentar. Plus 1/4 sampai ke 1/n. Kemarin ini disebut dengan deret apa ya? Deret harmonik. Oke, benar. Ini merupakan deret harmonik yang mana kemarin kita sudah membuktikan bahwasannya deret harmonik ini apa? Divergen atau konvergen? Divergen. Konvergen. Konvergen atau divergen kemarin ya? Divergen. Divergen. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan suatu informasi bahwasanya deret harmonik ini adalah deret divergen seperti ini ya. Ini nanti akan dipakai juga ya. Setidaknya kita mungkin akan dipakai ya di deret bolak-balik. Yang seperti ini dinamakan dengan deret positif karena apa? Semua suku-sukunya dia merupakan suatu positif seperti ini ya. Berbeda nanti setelah ini kita akan mempelajari mengenai alternating series atau deret bolak-balik. Jadi seperti apa nanti kita bisa lihat bersama-sama. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya deret harmonik itu merupakan suatu deret divergen. Yang ketiga, kemarin kita sudah mempelajari mengenai uji rasio, gini ya. Di uji rasio itu sebenarnya ini merupakan salah satu metode yang menurut kita kemarinnya adalah metode yang paling simpel dan mungkin paling bisa dijangkau oleh kita ya, karena kalau uji integral sebenarnya harus memiliki kemampuan pengintegralan ya. Tidak semua bentuk integral kan sederhana ya, mungkin ada yang kompleks ya. Uji rasio itu atau ada beberapa yang menuliskan di buku adalah namanya uji nisbah. Nisbah ya. Oke, di uji nisbah ini kemarin kita sudah mendapatkan suatu informasi bahwasanya rho itu adalah limit dari n mendekati dari tak hingga dari suatu rho n. Kemarin mendapatkan suatu informasi seperti ini. Ketika rho-nya itu kurang dari 1, maka dia itu adalah konvergen. Ini. Kalau misalnya rho sama dengan 1, maka apa kalau rho sama dengan 1? Uji lain. Ya, harus menggunakan uji lain atau uji rasio itu gagal. Atau ini ya, uji nisbah gagal. Uji nisbah gagal. Jadi perlu menggunakan uji lain seperti ini. Kalau rho sama lebih dari 1, maka kita bisa katakan bahwasanya deret ini adalah deret divergen. Nah, ya saya ulang kembali bahwasanya uji rasio adalah seperti ini ya. Uji rasio itu melibatkan suatu variabel baru, ya, namanya rho n, di mana kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya rho n itu adalah apa? Rho n adalah nilai mutlak dari a n plus 1 per dengan a n seperti ini, ya. Nah, nanti dimasukkan di sini, maka kita akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah deret tersebut divergen, konvergen, divergen, atau perlu menggunakan uji lanjut. Seperti itu. Nah, kemarin kita sampai di situ ya.
Ya, ada pertanyaan terlebih dahulu. Pak, saya izin bertanya. Ya, gimana? Yang di bagian itu uji banding, kan di kemarin soal yang PR itu ada soal yang konvergennya cuma sampai N sama dengan 3. Itu tetap bisa disebut konvergen atau gimana, Pak? Iya, jadi seperti yang contoh kemarin kan kita juga ada gini ya. Deret ini konvergen mulai dari N lebih besar dari 3 atau N lebih besar sama dengan 4. Kalau yang contoh kemarin ya. Jadi dia disebut konvergen mulainya di N sama dengan berapa. Kalau di PR itu mungkin ada keterangannya dia konvergen mungkin sampai ke N sama dengan 3 gitu ya. Iya. Ya, gitu nggak masalah. Jadi konvergennya hanya sampai ke N sama dengan 3, tidak masalah. Oke, gitu ya. Ya, kemarin kita sampai ke uji rasio sepertinya. Jadi kita akan melanjutkan kembali ke uji yang terakhir. Uji lanjut yang terakhir adalah uji banding khusus atau a special comparison test ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat bersama-sama di sini, ini sebenarnya sama seperti di uji banding awal ya. Kalau di uji banding khusus itu adalah gini. Jika BN adalah deret positif yang konvergen. Jadi kita sudah mendapatkan suatu informasi bahwasanya BN itu dia konvergen gitu ya. Kalau yang di uji banding biasa kan kita sudah mengetahui dia konvergen. Berarti kalau AN-nya itu dia kurang dari sama dengan MN, oh berarti dia AN-nya ini juga konvergen gitu ya. Kalau di uji banding khusus juga hampir sama ya. Kita punya suatu informasi bahwasanya BN itu dia adalah deret positif yang konvergen, gini ya. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya gini. Limit N mendekati tak hingga dari AN per BN, gini ya. Ketika dia finite, maka dia disebut dengan konvergen. Lebih ininya seperti ini ya. Oke, lebih ringkasnya nanti ini bisa bisa pelajari lagi secara detailnya. Secara ringkasnya seperti ini. Untuk uji banding khusus yang A itu bisa saya katakan seperti ini. Gini, jika deret positif dari sigma ini N sama dengan 1 sampai tak hingga BN itu dia konvergen. Jadi kita sudah mengetahui bahwasannya BN itu dia konvergen. Ini seperti uji bandingnya, gini ya. Maka kita dapat menentukan bahwasannya limit N mendekati tak hingga dari AN per dengan BN itu dia ini ya, finite. Kalau hasilnya finite seperti ini, maka inilah yang disebut dengan konvergen. Ini ya, kalau di sini dia nilainya terbatas. Kan nilainya terbatas kan sebenarnya dia adalah finite seperti ini kan. Jadi ketika limit N mendekati tak hingga dari AN per BN, itu dia finite, maka dia konvergen. Kemudian yang kedua itu adalah, yang kedua ini B. Oke, ini jangan di ini ya. Yang B itu seperti ini. Yang B ketika deret positif dari sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, misalnya saya tulis bukan BN tapi dia DN, ya ini sama, gini sama, ya saya tulis ini DN itu dia divergen, maka gini, maka limit N mendekati tak hingga AN per dengan DN gini, dan mendapatkan hasil dia itu menuju tak hingga atau mendekati tak hingga gitu ya, menuju tak hingga. Jadi hampir tak atau tak hingga ya, bisa dikatakan tak hingga ya. Maka dia disebut dengan divergen. Tapi biasanya kita lagi-lagi seperti di uji banding, kita hanya fokus terhadap yang A. Karena kan kita lebih banyak hanya akan menentukan ujilah kekonvergenan suatu deret. Karena memang kita lebih ingin mendapatkan suatu informasi bahwasanya deret itu konvergen. Karena kalau deret itu divergen, maka ya yang ada pasti jumlah dari suku-suku dari tak hingga itu dia tak hingga. Jadi seperti tidak banyak informasi yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita mendapatkan suatu deret itu dia konvergen, maka kita mendapatkan berapa nilai SN-nya, berapa jumlah total dari suku-suku dari deret tak hingga itu. Jadi kita lebih banyak menggunakan yang ini berarti ya.
Saya ulang kembali, jika deret positif, kita sudah mendapatkan suatu deret pembanding BN yang dia itu hasilnya itu adalah konvergen, maka ketika limit AN per BN itu dia finite, oh berarti AN-nya ini dia juga konvergen. Gimana Pak kalau infinite? Berarti kita belum mendapatkan kesimpulan ya. Kita perlu menggunakan dengan menggunakan yang kedua. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Bismillah. Contohnya gini, ujilah, ini sama seperti yang ada di sini sebenarnya, tapi biar kita lebih mudah, kita bisa tulis bersama-sama ya. Gini, ujilah kekonvergenan deret berikut. Suatu deret itu memiliki suatu somasi atau AN-nya itu seperti ini. N sama dengan 3 sampai dengan tak hingga dari akar dari 2N plus 2N kuadrat kemudian minus 5N plus dengan 1. Kemudian per dengan 4N pangkat 3 minus 7N kuadrat plus 2. Nah, kita ingin menentukan apakah suatu deret ini konvergen atau tidak. Ya, kita punya suatu deret yang memiliki AN-nya adalah seperti ini. Nah, kita lihat bersama-sama apakah kira-kira suatu bentuk ini dia itu konvergen atau divergen. Nah, bagaimana cara kita menentukan ini ya? Jadi pertama kita sudah mengetahui bahwasannya ini yang saya kotakin ini berarti kan dia adalah AN-nya kan? Gini kan ya? Ya. Berarti di uji banding khusus gini ya, saya tulis lagi di uji banding khusus AN ini dikatakan konvergen ketika kita punya gini, ketika kita punya limit dari N mendekati tak hingga dari AN per dengan BN itu finite ya. Kalau misalnya AN per BN itu dia finite, maka kita bisa katakan bahwasanya dia itu konvergen. Pertanyaan yang sering muncul adalah, Pak, bagaimana Pak cara untuk menentukan uji pembandingnya? Gitu ya. Untuk sementara saya sering menjawab bahwasanya untuk mendapatkan uji pembanding dari AN ini kira-kira yang mana, sebenarnya kalau kita lihat di buku BUAS itu adalah uji banding itu ya yang jelas dia itu adalah konvergen gitu ya. Tetapi untuk memudahkan kembali adalah kita mencari suatu bentuk yang hampir sama dengan AN-nya. Agar nantinya mungkin bisa dihilangkan atau mungkin disederhanakan gitu ya. Nah sekarang kita lihat bersama-sama bahwasannya saya punya AN seperti ini. Untuk mendapatkan BN-nya itu menggunakan apa? Gini, saya punya AN-nya adalah seperti ini. Akar dari 2N kuadrat minus 5N plus 1 per dengan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai BN-nya, kita lihat dulu bentuknya ini sederhananya seperti apa sih gitu ya. Sekarang kita lihat bahwasannya AN yang saya kotakin ini sebenarnya dia cenderung menuju gini. Cenderung menuju. Jadi yang seperti ini sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. N sama dengan 3 sampai dengan tak hingga. Sekarang kita lihat bersama-sama ketika kita memasukkan N sama dengan 3 sampai dengan tak hingga kan berarti nilainya itu dia sangat banyak sekali ya. Jadi kita punya yang saya kotakin ini, itu kita bisa tulis atau kita dekati dengan suatu nilai yang fungsinya seperti ini. Akar dari 2N kuadrat per dengan 4N pangkat 3. Jadi kita hanya menggunakan suatu suku yang seperti ini, yang suku awal ini. Kenapa Pak? Karena kan di suku kedua maupun suku ketiga itu dia tidak seperti memberikan pengaruh yang sangat besar ketika dibanding dengan suku pertama. Gitu kan ya. Contohnya saat saya punya ini ya, saya memasukkan N-nya itu misalnya 10 juta, maka yang ada saya akan mendapatkan nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 12 ya. 10 juta dikuadratkan 10 pangkat 12. Kemudian dikurangi dengan 5 kali 10 juta, kemudian ditambah dengan 1. Jadi dua suku ini itu dia seperti tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap yang paling suku awal ini. Gini ya. Gini ya. Bisa dipahami ya. Yang bawah pun juga sama ya.
dia n pangkat 3 dikurangi dengan 7n kuadrat plus 2, maka suku kedua dan suku ketiga itu dia tidak memberikan suatu dampak yang signifikan terhadap suku pertama. Sehingga kita bisa mendekati, namanya juga pendekatan ya, maka suatu yang saya kotakin, fungsi yang saya kotakin ini, saya bisa menuliskan cenderung menuju akar 2n kuadrat per 4n pangkat 3. Gini ya. Sehingga dari sini saya bisa menuliskan kembali menjadi sigma n sama dengan 3 sampai dengan tak hingga dari akar 2 kemudian per dengan 4. Akar 2 ya, n kuadrat kan di akar dia n sebenarnya. N dibagi dengan ini ya, sehingga saya hanya memiliki 1 per n kuadrat seperti ini. Masih bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan, oh ternyata sebenarnya A-nya itu dia cenderung menuju seperti ini bentuknya. Ya. Untuk mendapatkan BN-nya, ya, untuk mendapatkan kira-kira BN yang dipakai apa, gini ya. Kita mendapatkan suatu AN bentuknya seperti ini ya. Kita bisa menuliskan oleh karena itu ya, sebagai deret pembanding yang konvergen. Nah, kita bisa ingat lagi ya. Kemarin di uji integral kita pernah menghitung 1 per n pangkat P seperti ini, dia merupakan ketika di P sama dengan 1, maka dia termasuk divergen. Kan ini kan 1 per 1 plus 1 per 2 kan harmonik tadi ya. Deret harmonik kan tadi dia adalah divergen. Kemarin kita juga mendapatkan informasi ketika di P lebih besar dari 1, maka dia itu adalah konvergen. Kemarin seperti itu ya. Jadi saat saya punya 1 per n kuadrat seperti ini, ataupun 1 per n pangkat 3 seperti ini, dan seterusnya, maka dia itu adalah konvergen. Kemarin sudah kita menentukan pada saat diuji integral bahwasanya di P sama dengan 1 atau di P kurang dari 1, dia itu adalah divergen. Kemudian di P lebih besar sama dengan 1, di P lebih besar dari 1, dia diketahui dia itu adalah konvergen. Berarti 1 per n kuadrat dia konvergen. Nah, karena kita punya bentuk AN-nya seperti ini, maka kita bisa menggunakan BN-nya itu adalah sigma dari n sama dengan 3 sampai dengan tak hingga dari 1 per dengan n kuadrat. Karena kita sudah mengetahui bahwasannya 1 per n kuadrat itu dia adalah konvergen. Karena kan di sini juga 1 per n kuadrat ya, jadi mungkin nanti lebih mudah untuk diselesaikan. Karena kan ini menggunakan pembagian seperti ini ya. Sampai di sini bisa dilanjut? Bisa, Bapak. Oke, nah dari sini kita sudah mendapatkan bahwasannya BN-nya itu adalah 1 per n kuadrat seperti ini. Sehingga kita dengan mudah untuk membagi AN per BN, A-nya gimana? A-nya ya kita masih menggunakan ini ya, karena kan ini hanya sebagai pendekatan untuk mendapatkan BN kira-kira yang paling tepat. Sehingga kita akan mendapatkan AN-nya adalah seperti ini. Akar dari 2n kuadrat minus dengan 5n ya, plus 1, kemudian per dengan 4n pangkat 3 minus 7n kuadrat plus dengan 2. Nah sekarang perhatikan. Yang saya tulis ini adalah miliknya AN, karena AN-nya adalah seperti ini ya. Saya bisa tuliskan kembali menjadi seperti ini. Kemudian dia dibagi dengan 1 per n kuadrat. Ya. Dibagi dengan 1 per n kuadrat, bisa saya tuliskan di sini ya, n kuadrat seperti ini. Jadi saya bawa ke atas ya, jadi saya punya n kuadrat. Jadi saya punya limit n mendekati tak hingga dari n kuadrat seperti ini. Gini ya. Ya. Ini kan semacam saya punya gini kan, 1 per 2 dibagi dengan 1 per n kuadrat. Sehingga ininya, n kuadratnya saya bisa bawa ke atas sana ya. Sehingga saya akan mendapatkan 1 dikali dengan n kuadrat per dengan 1 seperti ini. Gini ya. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika saya punya n kuadrat dikali dengan akar 2n kuadrat, saat saya bawa ke dalam bentuk akar semua seperti ini, kira-kira berapa kira-kira? Kira-kira n kuadrat dikali dengan akar 2n kuadrat berapa di sini hasilnya?
Berapa kira-kira? 2N pangkat 2N 4. pangkat 6, Pak. 2N pangkat? 4. 6. 6. 6, Bapak. Oke. Oke, gini ya, saya tulis di sini ya, saya punya gini. Akar 2N pangkat 6 kemudian berapa? 2N pangkat 3. Berapa? 5N ya? 5N pangkat berapa? 5. 5. Kemudian plus dengan? N pangkat 4. N pangkat 4, oke. Saya jadikan menjadi ini, saya sederhanakan, saya jadikan gini, 2N pangkat 3, kemudian berapa terusan? Lima N pangkat 2. Ya, 5N pangkat 2 ya, oke. 5N pangkat 2, kemudian plus dengan? N. Oh ya, benar. Per N. Gini ya. Gini bisa ya ditulis seperti ini ya? Bisa tidak? Oke, kalau misalnya bisa tidak seperti ini? Kalau dibagi bisa, Pak. Ya. Karena sebenarnya ya bisa ya. Jadi sebenarnya N kuadrat ini ya, N kuadrat dikali dengan 2N kuadrat ini kan bisa kita akar menjadi akar N ya. Jadi akar N dikali dengan 2N kuadrat nanti akan mendapatkan nilainya adalah 2N pangkat ini ya, 2N pangkat 3 ya, seperti ini, 2N pangkat 3 minus 5N kuadrat plus dengan N. Seperti itu ya. Oke. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. 2N pangkat 3 minus 5N kuadrat plus dengan N. Kemudian yang bawah saya akan mendapatkan hasilnya adalah 4N pangkat 3 minus 7N kuadrat plus dengan 2 seperti ini. Kemudian dari sini, ini ada limitnya sebenarnya, limit N mendekati tak hingga. Kita pernah belajar limit bahwasannya untuk melimitkan N mendekati tak hingga dari suatu pangkat seperti ini, kita bisa membagikan dengan apa? Dengan pangkat yang tertinggi. Ya, sehingga kita bisa membagikan semua yang ada di sini dengan pangkat N pangkat 3. Sehingga saya akan mendapatkan hasilnya adalah limit N mendekati tak hingga dari ini. Akar 2, ya, sebenarnya 2 saja ya, karena 2N pangkat 3 per N pangkat 3 kan 2. Kemudian dikurangi dengan 5 per dengan N pangkat, 5 per N, kemudian plus dengan 1 per N kuadrat seperti ini. Ya, kemudian ini dibagi dengan 4 minus dengan 7 per N, kemudian plus dengan 2 per N pangkat 3 seperti ini. Hasilnya berapa kira-kira? Seperempat akar 2. Akar 2 per 4. Ya, hasilnya adalah gini. Hasilnya adalah akar 2 per 4. Kenapa? Karena suku kedua maupun suku ketiga ini, itu hasilnya adalah 0. 5 dibagi dengan tak hingga, 1 per dengan tak hingga, 7 per tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita hanya akan mendapatkan nilainya adalah akar 2 per 4, yang mana kita sudah mengetahui dia itu adalah konvergen. Kenapa konvergen? Karena dia itu adalah finite ya. Seperti di poin A bahwasanya ketika kita melimitkan suatu bentuk, mana ini coret-coretannya, suatu bentuk seperti ini, dan kita mendapatkan hasilnya itu dia finite, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya daerah tersebut adalah konvergen seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Atau bisa dilanjut? Izin bertanya Bapak. Ya, gimana? Itu yang 4N pangkat 3 kan dibagi dengan N pangkat 3 ya Bapak. Oke. Terus yang pembilangnya itu kan masih akar.
Kalau N pangkat 3 dimasukin ke dalam akar itu tetap N pangkat 3, Bapak. Oh ya, oke. Ya, benar ini Suci ya, Suci Lailatul Zahra ya. Jadi gini, oke benar. Jadi sebenarnya kita tidak menggunakan ini dulu ya, biar kita bisa membaginya dengan sesuatu hal yang sama. Jadi kita tidak membuat dalam bentuk ini ya, biar tidak bingung juga. Biar tidak bingung, kita masih menggunakan ini. Kalau misalnya di sini saya punya 2N pangkat 6 seperti ini, ya. Kemudian saya punya minus 5N pangkat 5, ini ya. Kemudian ini masih N pangkat 4 gini ya. Maka coba nanti ya, coba nanti di cross check bahwasannya ketika semuanya ini dibagi dengan N pangkat 3. Karena kan tadi memang tidak sama ya yang antara di akar dan yang tidak di akar. Karena yang atas dia masih dalam bentuk akar, yang bawah dia memang sudah tidak dalam bentuk akar, gitu ya. Gitu ya, Suci tadi ya? Iya, Bapak. Ya. Nanti coba kalian ya mencoba untuk yang limit gini, N mendekati hingga pada suatu akar 2N pangkat 6 minus 5N pangkat 5 plus dengan N pangkat 4. Nanti coba kalian bagi semuanya dengan N pangkat 3. Dibagi dengan N pangkat 3 ya. Jadi yang atas itu dibagi dengan N pangkat 3, yang bawah dibagi dengan N pangkat 3. Apakah hasilnya nanti, yang terutama yang atas ya, kalau yang bawah kan sudah deal kan ya, pasti seperti ini ya. Nah sekarang kalau misalnya yang atas ini dibagi dengan N pangkat 3, dibagi dengan N pangkat 3, karena kan di sini masih dalam bentuk akar ya. Apakah nanti hasilnya adalah seperti ini ya? Nanti kalian bisa coba pertama untuk tidak diakarkan dulu ya, dipangkatkan dengan setengah. Kemudian dikali dengan atau dibagi dengan N pangkat 3, kemudian sudah mendapatkan nilainya, kemudian diakar lagi. Apakah hasilnya adalah seperti ini? Harusnya seperti ini ya. Nanti dicoba dulu ya. Ya, dicoba untuk yang pembilangnya saja. Nanti akan mendapatkan hasil akhirnya adalah akar 2 minus 4 seperti ini. Gini ya. Jadi nanti coba ya ini akarnya dihilangkan, kemudian dibagi dengan N pangkat 3. Kemudian sudah mendapatkan nilainya, kemudian dibalikan lagi ke dalam bentuk akar. Gitu ya semuanya ya. Bisa dilanjut? Bisa, Bapak. Oke. Kemudian ini ada beberapa soal ya yang mengenai uji banding khusus. Gunakan uji pembandingan khusus untuk menentukan konvergensi deret berikutnya. Nanti saja ya. Nanti soalnya akan saya pilihkan saja ya, tidak semuanya mungkin ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, subtopik berikutnya yaitu mengenai alternating series ya, atau yang kita sebut dengan deret bolak-balik. Kemudian ada namanya conditionally convergent series atau deret konvergen bersyarat pada apa? Pada deret bolak-balik ya. Seperti apa kita lihat bersama-sama. Nah, di sini ada keterangannya. Deret selang-seling ya atau bolak-balik. Alternating series. Di sini diberi informasi bahwasanya pada deret selang-seling itu seperti ini. Deret selang-seling adalah deret yang suku-sukunya bergantian tanda plus dan minus. Jadi kita punya plus minus, plus minus, plus minus, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menuliskan seperti yang pernah kita pelajari kemarin ya. Bisa saja minus 1 pangkat N, bisa saja minus 1 pangkat N minus 1. Tergantung dia mulainya dari plus atau minus ya. Ini kemarin pernah kita singgung ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah gini. Saya tulis di sini ya. Atau ini sudah ada langsung ya di sini ya. Deret selang-seling atau deret bolak-balik itu dia dikatakan konvergen ya. Deret selang-seling itu dia katakan konvergen jika ini ada jikanya. Deret bolak-balik ya, deret bolak-balik dia konvergen jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah ini. Syarat pertama
Jadi gini, saya tulis lagi di sini deret selang-seling dikatakan konvergen gini jika memenuhi dua syarat ya, dua syarat. Yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah ketika A nilai mutlak AN plus 1 itu dia kurang dari sama dengan AN, nilai mutlak AN. Kemudian yang kedua limit dari N mendekati tak hingga dari AN itu dia sama dengan 0. Jadi ketika dilimitkan dan dia mendapatkan hasil 0, maka kita bisa katakan dia itu konvergen. Nanti akan ada namanya konvergen bersyarat ataupun tidak. Itu yang seperti apa? Kita lihat nanti ya. Sekarang kita perhatikan bersama-sama di sini. Kita lihat bersama ini ya. Deret selang-seling adalah deret yang suku-sukunya bergantian tanda plus dan minus. Deret selang-seling dia dikatakan konvergen jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah AN plus 1 dia kurang dari sama dengan AN seperti ini. Yang kedua limit N mendekati tak hingga dari AN dia sama dengan 0 seperti ini. Ini ya. Nah sekarang kita lihat bersama-sama contoh sederhananya ini ya. Untuk contoh di atas dia dikatakan 1 per N plus 1 karena ini ya. Kita punya deret ini 1 minus setengah dan seterusnya ini dia memiliki AN-nya adalah 1 per N. 1 per N. Dia kenapa kok di sini untuk syarat pertama adalah AN plus 1 karena dia dinilai mutlakan. Jadi kita kita mengabaikan suatu bentuk ini ya. Karena kan ini hanya digunakan untuk memperlihatkan dia plus atau minusnya. Sehingga kita langsung saja menuliskan AN-nya adalah 1 per N. Karena kita memang sudah mengetahui bahwasannya syarat yang pertama adalah nilai mutlak. Jadi walaupun dia itu negatif, ya tetap akan dipositifkan. Sehingga kita hanya akan mendapatkan AN plus 1 yang awalnya itu 1 per N, berarti dia ini adalah AN plus 1-nya. Dia adalah 1 per N plus 1, kemudian 1 per N. Ya. Kita dapat melihat di sini, setengah itu dia kurang dari 1, sepertiga itu kurang dari 1 per 2, 1 per 4 kurang dari 1 per 3. Sehingga benar bahwasannya AN plus 1 itu dia kurang dari sama dengan AN. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua adalah kita coba untuk melimitkan. Syarat kedua adalah kita melimitkan limit N mendekati tak hingga dari 1 per N. Kenapa 1 per N? Karena memang AN-nya adalah 1 per N. Sehingga kita menuliskan limit N mendekati tak hingga dari 1 per N. Ini hasilnya adalah 0, karena 1 per tak hingga. Hasilnya adalah 0. Seperti ini ya. Nah, ini secara umumnya kita bisa menentukan dia konvergen atau tidak dengan menggunakan ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya ini ada beberapa contoh ya. Contoh dari apa? Ini contoh dari deret bolak-balik ya. Pasti kalau deret bolak-balik dia menggunakan ya seperti ini ya. Minus 1, minus 2, minus 1 ini ya yang menyebabkan dia hasilnya adalah plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. Nanti kita lihat saja ya. Tidak perlu dikerjakan di sini ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang deret bolak-balik untuk kekonvergenan. Uji kekonvergenan pada suatu deret bolak-balik. Masih ini ya, masih bisa dipahami ya. Oke. Izin pertamanya, Pak. Ya, gimana? Itu kan tadi pas tes awalnya kan kalau N plus 1 lebih kecil atau sama dengan AN. Kalau misal ternyata lebih besar berarti divergen atau memburukkan tes lebih lanjut, Pak. Ya, berarti kita memang tidak bisa menyimpulkan, oke. Kalau untuk yang deret bolak-balik ya, ini terkhusus untuk deret bolak-balik. Nanti kita lihat ada di contoh berikutnya, dia itu tidak memenuhi syarat ini. Kalau di subtopik berikutnya itu langsung dikatakan dia itu adalah divergen. Kalau untuk yang di deret bolak-balik ya, nanti kita lihat contohnya. Tapi untuk sementara kita bisa simpulkan sementara bahwasanya dia itu deret divergen ya ketika tidak memenuhi dua syarat ini. Gitu ya.
Baik Pak, terima kasih. Oke. Karena memang di deret selang-seling itu tidak ada uji lanjut gitu ya. Jadi uji lanjut untuk menentukan dia itu konvergen, divergen atau bukan ya, itu memang tidak ada uji lanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya, nanti bisa dikerjakan nanti saja. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan ada namanya konvergen bersyarat atau yang sering disebut conditionally convergent series. Nah, deret selang-seling yang konvergen tetapi tidak konvergen absolut disebut konvergen bersyarat. Jadi di sini kita akan belajar ada namanya deret konvergen absolut ya. Deret konvergen absolut. Kemudian yang kedua deret konvergen bersyarat. Jadi ketika deret selang-seling yang konvergen tetapi dia tidak absolut berarti disebut dengan deret konvergen series. Maaf, deret konvergen bersyarat. Seperti apa yang bersyarat dan seperti apa yang mutlak kita lihat bersama-sama di sini. Mungkin ini penjabarannya kurang ini ya, kurang lebih detail. Kita bisa belajar bersama-sama di bawah sini. Nah, suatu deret dikatakan konvergen mutlak. Jadi di sini kita belajar ada namanya deret konvergen mutlak atau absolut. Yang kedua adalah deret konvergen bersyarat atau conditional. Di sini ya, saya tuliskan di sini. Suatu deret, oke, sebentar. Saya minta ini ya, saya minta mahasiswa untuk meng-admit teman-teman yang ingin masuk kembali ya. Make co-host. Kok bisa ya? Oke, sudah saja nggak apa-apa. Oke, kita ulang lagi. Suatu deret dikatakan konvergen mutlak atau dia disebut dengan deret konvergen mutlak, gini ya, mutlak. Kalau mutlak kan berarti dia tak bersyarat gini ya, tak bersyarat. Apabila deret ditulis ya, apabila deret yang dibentuk dengan menjadikan semua suku-sukunya positif adalah konvergen. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua berarti gini yang awal adalah deret konvergen mutlak atau tak bersyarat apabila deret yang dibentuk yang dengan menjadikan semua suku-sukunya positif adalah konvergen. Jadi deret yang membentuk ya, dia itu konvergen. Kalau yang kedua adalah deret konvergen bersyarat. Berarti apabila yang membentuk ininya itu dia adalah divergen. Nanti kita lihat makna dari tulisan ini maksudnya apa. Kita baca bersama-sama lagi bahwasannya deret konvergen mutlak atau tak bersyarat atau absolut apabila deret yang dibentuk dengan menjadikan semua suku-sukunya positif adalah konvergen. Maksudnya apa? Kan awalnya gini, kita kan kalau di deret konvergen mutlak maupun bersyarat kan ini hanya terjadi pada apa? Pada deret yang bolak-balik seperti ini atau pada deret selang-seling seperti ini. Jadi kita baca lagi statementnya bahwasanya deret konvergen mutlak atau tak bersyarat apabila deret yang dibentuk dengan menjadikan semua suku-sukunya positif. Jadi yang awalnya itu dia plus minus ini, yang membentuk deret ini itu menjadi positif semua, menjadi 1 plus dengan setengah, plus dengan sepertiga, plus dengan seperempat. Ini kan membuat yang awalnya itu dia deretnya selang-seling dan menjadikannya dia menjadi deret positif, itu dia deretnya konvergen.
Berarti ini yang disebut dengan deret konvergen mutlak. Tetapi ketika yang membuat suatu deretnya itu positif itu ternyata deretnya adalah divergen, berarti itulah yang disebut dengan deret konvergen bersyarat. Mungkin gini saja ya, biar lebih memudahkan maksudnya apa gitu ya tentang penulisan tadi. Jadi gini, sebagai contoh gini, contoh. Kita punya suatu deret seperti ini. 1 minus dengan 1/2 kuadrat plus dengan 1/3 pangkat 3 minus 1/4 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga kita punya AN-nya adalah plus minus 1 pangkat N minus 1 per dengan N pangkat N seperti ini. Nah, ini kan awalnya dia masih deret bolak-balik kan. Plus minus, plus minus, plus minus. Jadi memang ada ungkapan deret konvergen mutlak maupun bersyarat itu hanya pada deret selang-seling. Nah, ini ternyata deret ini apakah merupakan konvergen mutlak atau bersyarat gitu ya? Ternyata deret ini merupakan deret konvergen mutlak. Deret konvergen mutlak. Mutlak atau absolut. Kenapa kok kita bisa menyimpulkan dia itu merupakan deret konvergen mutlak atau absolut? Karena gini. Karena ketika kita membuatnya ke dalam bentuk deret positif, ini tak kasih karena gini ya. Karena yang awalnya dia itu deret bolak-balik plus minus ini, saat kita jadikan ke dalam bentuk deret positif, maka hasilnya itu deretnya menjadi gini, 1/2 kuadrat plus dengan 1/3 pangkat 3 plus dengan 1/4 pangkat berapa ini? Pangkat 4 dan seterusnya. Yang mana kita sudah mengetahui bahwasannya ini kan berarti 1/n pangkat n seperti ini ya. Yang mana kita sudah mengetahui bahwasannya dia itu merupakan deretnya adalah konvergen. Jadi ini itu dia merupakan deret konvergen mutlak. Kenapa? Karena saat kita menjadikannya ke dalam, mana coret-coretannya ya. Saat kita menjadikannya ke dalam bentuk deret positif, ini ya, kita jadikan ke dalam bentuk deret positif, 1 plus dengan 1/2 kuadrat, plus dengan 1/3 kuadrat, dan seterusnya, dia merupakan suatu deret konvergen. Atau, ini kan, kalau kemarin kita bisa menuliskan adalah N, ini ya, oke. N pangkat N gini ya, yang mana ini sudah kita ketahui dia itu adalah deret konvergen. Berbeda, ini contoh 1. Contoh kedua, saya punya suatu deretnya adalah seperti ini. 1 minus dengan 1/2 plus dengan 1/3 minus dengan 1/4, gini ya, minus bla bla bla, sampai saya punya minus 1 pangkat N minus 1 per dengan N. Nah, apakah dia itu deretnya itu konvergen mutlak atau deret konvergen bersyarat? Kita lihat bersama-sama, saat kita jadikan ke dalam bentuk deret positif, maka saya akan mendapatkan hasilnya adalah 1 plus dengan setengah, plus dengan 1/3, plus dengan 1/4, plus dengan 1/n. Ini deretnya apa? Konvergen atau divergen ini? Ya. Ya, ini kan adalah deret harmonik ya, deret harmonik yang mana sudah kita ketahui dia itu adalah deret divergen. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya deret ini yang saya kotakin ini, dia itu gini ya, oleh karena itu dia merupakan deret konvergen bersyarat. Ya. Kalau ini dia deret konvergen mutlak. Coba lihat, kita baca bersama-sama lagi ini statementnya. Deret konvergen dikatakan deret konvergen mutlak atau tak bersyarat apabila
deret yang dibentuk dengan menjadikan semua suku-sukunya positif, itu adalah konvergen. Nah, ini ada keterangannya nih. Deret yang dibentuk dengan menjadikan semua suku-suku positifnya tadi, dia deretnya adalah konvergen. Tetapi deret konvergen bersyarat itu adalah apabila deret yang dibentuk dengan menjadikan semua suku-sukunya positif, dia itu adalah divergen seperti ini. Jadi, saat kita punya contoh yang awal seperti ini, 1 minus dengan berapa ini? 1 minus dengan 1 minus 1 per 2 pangkat 2 plus 1 per 3 pangkat 3, dia dikatakan deret konvergen mutlak karena apa? Karena pada saat saya menjadikan suatu deretnya ini menjadi deret positif, maka saya akan mendapatkan hasilnya adalah deret positifnya adalah 1 plus dengan 1 per 2 pangkat 2 plus dengan 1 per 3 pangkat 3 plus dengan 1 per 4 pangkat 4 dan seterusnya, yang mana kita sudah mengetahui dia itu adalah deretnya konvergen. Maka kita bisa menuliskan atau menyebutkan bahwasanya deret ini adalah deret konvergen absolut atau mutlak. Berbeda untuk kasus yang kedua, saya punya 1 minus setengah plus per 3 minus per 4. Saat kita menjadikannya ke dalam bentuk deret positif, maka saya akan mendapatkan 1 plus setengah plus per 3 plus per 4 dan seterusnya, yang mana kita sudah mengetahui deret tersebut adalah deret divergen. Sehingga kita bisa menentukan bahwasannya deret ini adalah deret konvergen bersyarat seperti ini. Gini ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya pertama yang kita lakukan adalah sebelum kita menentukan dia itu konvergen bersyarat ataupun tidak. Pertama memang ada kan tadi ya di deret bolak, karena kan ini deret bolak-balik kan, plus minus plus minus. Tetap kita memperhatikan dua syarat tadi. Syarat pertama adalah AN plus 1 dia kurang dari sama dengan AN, dia memenuhi ya, setengah kan memang dia lebih kecil daripada 1. Kemudian yang kedua adalah limit ya, limit dari 1 per n mendekati tak hingga, dari 1 per n dia memang sama dengan 0. Jadi kita sudah mengetahui konvergen, tapi apakah dia konvergen mutlak ataupun bersyarat? Nah, kita lihatnya dari sini. Oke, ada pertanyaan? Atau bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Bisa, Bapak. Oke. Jadi ini ya, tadi saya memberi tawaran tidak masuk di Zoom pun tidak masalah ya, tapi juga ternyata banyak juga ya yang ikut ya. Sekitar 39 tadi ya malahan. Oke, nah sekarang kita masuk ya ke namanya deret pangkat atau power series ya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai deret bolak-balik, sekarang kita coba untuk deret pangkat. Yang nanti akan kita bawa ke dalam bentuk deret Maclaurin dan deret Taylor. Nah, di deret pangkat itu kita mengenal ya, di deret pangkat. Jadi di deret pangkat itu berarti kita membicarakan suatu suku-suku yang dia itu berpangkat. Tidak lagi seperti yang awal tadi ya, dia merupakan bilangan tetap. Tapi sekarang kita bisa lihat bersama-sama bentuk umum dari deret pangkat itu adalah seperti ini. A0 itu berarti dia suatu konstanta ya sebenarnya. Jadi saya punya ini ya, kemudian ini ya. Ini kan sebenarnya dia adalah suatu konstanta kan. Jadi deret pangkat itu kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, A0 plus dengan A1X plus dengan A2X kuadrat plus dengan A3X pangkat 3 sampai seterusnya. Ya. Oke, saya ulangi lagi bahwasannya tadi kita telah membicarakan, kalau yang tadi di subtopik berikutnya itu, kita telah membicarakan deret tak hingga yang suku-sukunya berupa bilangan tetap. Kan suatu konstanta kan, misalnya tadi ada 1, setengah, seperempat, itu kan suatu bilangan tetap. Sekarang akan dibahas deret yang suku-sukunya berupa fungsi variabel. Ini kan fungsi variabel kan, misalnya adalah X. Ini kan adalah variabel kan.
Jadi sekarang kita akan membahas suatu deret yang suku-sukunya berupa fungsi variabel, misalnya X. Nah, ini ya. Nah, kita memiliki bentuk umum dari deret pangkat adalah seperti ini. Saya punya AN X pangkat N. Atau kita juga bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dari AN sama dengan AN X minus A dalam kurung N seperti ini ya. Sebenarnya fungsi ini atau bentuk umum satu ini dia sama dengan fungsi bentuk kedua ya. Tapi untuk yang bentuk umum deret pangkat yang kedua itu dia lebih lebih detail. Persamaan umumnya seperti ini. Karena sebenarnya bentuk umum deret pangkat A yang satu ini, yang nomor satu ini, dia sebenarnya sama seperti yang bentuk kedua pada saat apa? Pada saat kita menuliskan A-nya ini dia sama dengan 0. Jadi pada saat di A sama dengan 0, maka bentuk umum dari deret pangkat kedua ini dia bisa kita tuliskan dalam bentuk deret pangkat pada persamaan satu seperti ini. Gitu kan ya? Jadi ini nantilah yang kita bawa juga pada saat di A sama dengan 0 ini, nantilah yang kita sebut ada namanya deret Maclaurin ya. Nanti coba kita lihat bersama-sama. Setidaknya kita memiliki setidaknya kita memiliki bentuk umum deret pangkat adalah seperti ini. A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 dan seterusnya. Atau kita bisa tulis juga dalam bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Sebelum kita menentukan, ternyata di dalam suatu deret pangkat itu kita juga bisa menentukan apakah dia itu konvergen atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara menguji kekonvergenan pada suatu deret pangkat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan pada saat kita ingin menentukan uji kekonvergenan, pastinya adalah kita menentukan terlebih dahulu AN-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, saat saya punya suatu deret seperti ini, maka AN-nya kita bisa tuliskan seperti apa? Ini ada minus X plus X minus X plus X minus X. Berarti kita bisa menuliskan di sini adalah apa? Minus, atau saya tulis di sini. Yang A ini apa? Kira-kira AN-nya apa? Atau somasinya menjadi ditulis seperti apa? Sigma dari N sama dengan bla 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 sampai tak hingga. Kemudian saya punya minus apa? X pangkat N. Ya, benar. Minus X ini. Minus X pangkat N, kemudian di bawah dibagi dengan 2 pangkat N. Iya, 2 pangkat N seperti ini, di mana N kita mulai dari angka 0. Kenapa 0? Karena kan dia mulai dari 1 ya, jadi 2 pangkat 1 kan 1 ya, jadi kita punya per 1 seperti ini. Minus X pangkat 0, 1, jelas. Kemudian minus X pangkat 1, minus X pangkat 2, minus X kali minus X, berarti plus X kuadrat. Oke. Jadi kita punya AN-nya adalah seperti ini, tadi ya. Benar, kita punya minus X pangkat N per dengan 2 pangkat N. Seperti ini. Sekarang yang kedua, ya, kita bisa menuliskan ya, apa? Berarti saya punya X gini ya, X per dengan N, pastikan N ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya di sini N. Kalau ini berarti X pangkat berapa ini? Kira-kira. Pangkat N, Mbak. Ya. X pangkat N, karena dia selang-seling ya, jadi kita perlu memberikan plus minusnya. Yang kalau misalnya seperti ini, ya pasti hasilnya adalah positif semua ya. Sehingga kita perlu memberikan gini, perlu memberikan minus 1 pangkat N plus 1 seperti ini bisa. Jadi kita mulainya dari minus 1 pangkat 2, berarti positif. Minus 1 pangkat 3, negatif seperti ini, dan seterusnya. Sehingga kita punya bentuknya seperti ini. Sebentar. Jadi kita punya bentuknya seperti ini. Untuk yang A, ya kita punya seperti ini. Untuk yang B, punya seperti ini. C seperti ini. D seperti ini, dan seterusnya. Nanti bisa dicoba lagi. Kenapa kok bisa mendapatkan seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya.
kekonvergenan deret pangkat bergantung pada nilai X. Interval kekonvergenan deret pangkat ditentukan dengan uji rasio atau uji nisbah. Ya. Nah, ini untuk yang pertama, saya tulis saja di sini, saya tulis ulang biar lebih kita memahami bersama-sama. Yang nomor 1, kita ingin mencoba untuk menguji yang pertama ini, A ini, apakah dia konvergen atau divergen. Kira-kira kalau konvergen apakah di semua N atau tidak? Kita lihat bersama-sama. Saya pakai yang lain. Gini. Untuk yang 1 tadi, saya tulis kembali, adalah 1 minus dengan X per 2, kemudian plus dengan X kuadrat, plus dengan 4, minus dengan X pangkat 3, per dengan 8, plus dengan seterusnya. Minus X pangkat N per dengan 2 pangkat N seperti ini. Oke. Kita punya deretnya seperti ini. Apakah ini konvergen atau tidak ya? Ini sama seperti di buku BUAS ya, di contoh pertama, ujilah tentukan selang konvergensi ya dari beberapa deret berikut. Deret pertama seperti ini. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah gini. Kita sudah mengetahui bahwasannya AN-nya itu adalah minus X pangkat N per dengan 2 pangkat N. Nah, kita pengen uji ya. Atau saya tulis soalnya adalah tentukan selang konvergensi deret berikut. Kalau selang konvergensi berarti kita sudah mengetahui bahwasannya deret ini sebenarnya adalah konvergen. Tapi pada N berapa dia konvergen? Nah, kita lihat bersama-sama, kita bisa menentukan dengan menggunakan uji rasio. Saat saya punya AN-nya adalah seperti ini, minus X pangkat N per 2 pangkat N, maka kita bisa menentukan, ya, karena di rasio kan kita punya gini, rho sama dengan limit dari N mendekati tak hingga dari rho N seperti ini. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan rho N-nya. Rho N adalah apa? Rho N apa? Kemarin ya, kalau di uji rasio rho N itu apa ya? AN plus 1 per AN. Oke, seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan, ya, kita bisa menuliskan bentuknya itu menjadi seperti ini. Bentuknya adalah gini. Minus X, gini ya, minus X, ya, pangkat dengan N plus 1 seperti ini. Jadi kemarin kita sudah belajar ya, mana yang dipluskan 1 itu bukan plus 1 di sini, tapi di N-nya ya. Yang awalnya saya punya minus X pangkat N, kalau AN plus 1 berarti minus X pangkat N plus 1 per dengan 2N plus 1 seperti ini. Ya. Kemudian dibagi dengan AN atau bisa saya tuliskan menjadi kali dengan 2 pangkat N per dengan minus X pangkat N. Seperti ini. Sehingga ini bisa saya tulis kembali menjadi gini. Ini minusnya bisa saya hilangkan ya. Karena kan ini dinilai mutlak kan ya. Jadi sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya. Sehingga saya bisa menuliskan menjadi X pangkat N, kemudian dikali dengan X, kemudian dibagi dengan 2 pangkat N, kali dengan 2, kemudian dikali dengan 2 pangkat N per dengan X pangkat N. Hasilnya berapa ini berarti? Rho N-nya berapa? Ini ya, hilang. Ini hilang ya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai mutlak X per dengan 2 seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Pertanyaannya adalah tentukan selang konvergensi deret berikut. Kita sudah mengetahui bahwasannya ini kan deret bolak-balik. Oh, pasti mungkin kebanyakan besar dia konvergen ya ketika memenuhi 2 syarat itu ya. Tetapi pertanyaannya adalah tentukan selang konvergensi deret berikut. Pada X berapa dia konvergen? Nah, sekarang perhatikan, saya mendapatkan atau kita mendapatkan nilai rho N-nya itu dia adalah X per 2. Kita sudah mengetahui ya, di uji rasio, saya tulis di sini, di uji rasio dia dikatakan konvergen itu pada saat rho-nya itu lebih besar 1 atau kurang dari 1? Kurang dari 1, Ya. Bapak.
Jadi uji rasio itu dia konvergen pada saat rho kurang dari 1. Gini ya. Nah, sekarang gini. Jadi kita akan mendapatkan gini. Rho-nya ketika saya masukkan saya memasukkan rho n-nya itu dia X per 2 gini ya. Jadi kita bisa menuliskan dia limit n mendekati tak hingga dari X per 2. Gini ya. Jadi saya bisa memasukkan rho-nya itu sama dengan limit n mendekati tak hingga dari Oke. Rho sama dengan limit n mendekati tak hingga dari rho n. Saya masukkan rho n-nya adalah seperti ini, gini ya. Jadi dia dikatakan direct convergen kan jika rho-nya itu dia kurang dari 1. Yaitu gini ya, yaitu pada X apa? Coba perhatikan bersama-sama. Kita punya rho sama dengan limit n mendekati tak hingga dari X per 2. Jadi dari sini, dia dikatakan direct convergen ketika rho itu kurang dari 1. Ketika rho kurang dari 1, ya, rho itu kurang dari 1, itu pada saat X-nya ini apa? Lebih besar atau lebih kecil dari 2. Ini kan ada 2 ya. Saya ulang kembali. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil dari berapa? 2. Dari 2. 2. Ya, benar. Jadi gini ya, kita punya limit gini. Kita punya limit n mendekati tak hingga dari X per 2. Ya di sini dia tidak ada hubungannya dengan n ya. Karena memang di dalam suatu limit ini dia tidak ada suatu variabel n seperti ini. Kalau misalnya kita punya n di sini, ya berarti jawabannya dia adalah 0 karena X dibagi dengan tak hingga. Ya, 2 kali dengan tak hingga. Tetapi karena memang di dalam suatu fungsinya ini dia tidak ada suatu embel-embel n. Jadi kan sebenarnya ini adalah suatu dia tidak mempengaruhi n yang ada di sini itu dia tidak mempengaruhi yang ada di sini. Karena di sini memang tidak ada sama sekali n-nya. Gitu kan ya. Sehingga kita bisa mengatakan dia itu direct convergen pada saat di X-nya itu dia kurang dari 2. Kita pernah belajar di nilai mutlak X kurang dari 2 ini bisa kita tulis atau pada X-nya itu lebih besar dari minus 2, kemudian lebih kecil dari 2, seperti ini. Kita pernah mempelajari ya di nilai mutlak X kurang dari 2 itu kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. X lebih besar dari minus 2 dan X kurang dari 2 seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya ini belum selesai ya. Ini hampir selesai, sudah 80% kita sudah mendapatkan rentang selang konvergensinya itu di antara X lebih besar dari minus 2 dan X kurang dari 2. Tetapi kita juga perlu menguji pada saat di X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2, apakah dia konvergen atau tidak. Oke, kita mencobanya di mana ya? Di sini saja nggak masalah. Kita coba, misalnya gini ya di sini ya. Untuk X sama dengan minus 2, kita coba untuk di batasnya, untuk di X sama dengan minus 2, maka hasilnya yang awalnya deratnya menjadi awalnya seperti ini, maka akan menjadi gini, 1 minus ini ya, 1 plus 1, kemudian plus 1 dengan plus 1. Kenapa kok bisa seperti ini? Kita lihat bersama-sama lagi ya. Untuk dx sama dengan minus 2, yang awalnya deratnya itu seperti ini, kita masukkan di x sama dengan minus 2 di batas kiri. Sehingga saya punya satunya tetap, x saya masukkan minus 2, berarti minus 2 kali minus, berarti 2, ya, plus 2, 2 per 2, 1. Kemudian x pangkat 2, berarti minus 2 kuadrat, 4, 4 per 4, 1 lagi. Minus ini ya, ini juga nanti akan mendapatkan hasilnya plus 8 per 8, 1 lagi. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini. 1 plus 1 plus 1, ya, plus 1 plus 1, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Sekarang saya ingin bertanya, kalau saya punya deret seperti ini,
1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 dan seterusnya, maka deret ini dia konvergen atau divergen? Kalian bisa berpikir dari pertama, dari penjumlahan dari tiap-tiap suku pada deret tak hingga ini kira-kira akan mendapatkan hasil jumlahannya itu dia tak hingga atau berhingga. Ataupun kalian juga bisa berpikir dari, karena ini merupakan deret geometri, yang mana rasionya itu sama dengan 1, kira-kira itu konvergen atau divergen? Apa? Divergen. Ya, benar. Jadi dia merupakan deret divergen ya. Ini merupakan deret divergen. Sebentar. Ini merupakan deret divergen. Kenapa? Karena pada deret geometri dia R-nya itu dia sama dengan 1 ya. Nanti bisa dicek kembali di deret divergen. Ataupun kalian juga bisa membuktikan dengan SN-nya itu kan dia tak hingga. Ketika kita menjumlahkan 1 plus 1 plus 1 plus 1 sampai suku ke N ya, mendekati tak hingga. Maka akan mendapatkan SN-nya juga dia divergen. Jadi ini tidak berlaku ya. Berarti di X sama dengan minus 2 dia divergen. Sekarang kita uji untuk yang kedua, untuk di X sama dengan 2. Untuk di X sama dengan 2, maka deret yang saya kotakin ini akan menghasilkan suatu deretnya itu menjadi 1 tetap ya, kemudian minus 2, karena 2 per 2, kan minus, maaf, 2 per 2 itu berarti minus 1 seperti ini, kemudian plus dengan 1, kemudian minus 1, dan seterusnya. Gini. Saat kita memasukkan di X sama dengan 2. Ya, sehingga kita bisa menuliskan atau menyimpulkan deret ini kira-kira apa nih? Deret divergen atau konvergen? Konvergen, Bapak. Divergen. Kenapa deret konvergen? Vina. Hasilnya mendekati. Oke, ya. Hasilnya dia mendekati 0. Sekarang kita review kembali apa yang sudah kita pelajari di deret bolak-balik. Ini merupakan deret bolak-balik ya, plus minus ya. Di deret bolak-balik itu ada 2 syarat dia dikatakan konvergen ya. Syarat pertama adalah gini. Syarat pertama saya tulis A gini adalah AN plus 1 itu dia kurang dari sama dengan AN. Nah, ini memenuhi ya, karena kan 1 kan dia memang sama dengan 1 ya. Ya, 1 di sini dia lebih sama dengan 1. Jadi seperti ini masih memenuhi. Sekarang untuk yang B. Yang B adalah gini, limit N mendekati tak hingga dari AN, itu kan dia harus sama dengan 0 kalau untuk yang di syarat deret bolak-balik tadi ya. Nah, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Ini kan berarti AN-nya kan dia ini ya. AN-nya ini kan kita bisa menuliskan AN-nya itu kan sebenarnya adalah ini ya. Ini, atau bisa saya katakan limit dari N mendekati tak hingga A-nya adalah minus 1 gini, pangkat N plus 1 kali 1 seperti ini ya. Ini kan untuk mendapatkan dia itu deret bolak-balik ya. Nah, dia itu hasilnya ternyata dia tidak sama dengan 0. Ya. Kenapa dia tidak sama dengan 0? Ya, karena memang deret bolak-balik ini dia ini ya, minus 1 pangkat N plus 1. Ini ya. Jadi hasilnya itu dia tidak sama dengan 0, yang mana merupakan deret bolak-balik yang divergen. Kenapa deret divergen? Karena sebenarnya kan AN-nya kan ini 1 kan ya. AN-nya kan ini sebenarnya adalah 1. Ya. Ini ya limit, atau misalnya ini saya mutlakkan ya, limit ini saya mutlakkan AN seperti ini ya, sudah, saya sebenarnya hanya memiliki limit N mendekati tak hingga dari 1. Gini kan ya. Dimana kalau 1 seperti ini, limit N mendekati tak hingga dari 1, berarti dia tidak sama dengan 0. Ini semacam saat saya punya gini. Saat saya punya limit dari N mendekati tak hingga dari 2. Maka ya hasilnya adalah 2. Karena apa? Karena
ya dia tidak ada hubungannya, fungsinya dia tidak ada embel-embel n-nya. Berbeda ketika saya punya limit dari n mendekati tak hingga dari 2 per n. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan dia hasilnya adalah 0. Karena 2 per dengan tak hingga. Di sini karena hanya 2 saja, tidak ada hubungannya dengan n, ya pasti jawabannya adalah 2 ini sendiri kan ya. Karena memang tidak ada, kita tidak bisa memasukkan n sama dengan tak hingga atau n sama dengan berapapun, karena memang di sini fungsinya dia tidak ada hubungan dengan n gitu kan ya. Oke, mungkin ada yang ingin konfirmasi atau ingin yang ditanyakan, atau mungkin memang kan tidak selamanya tidak selamanya dosen itu maha benar dan karena kan kita sifatnya juga belajar ya, jadi saling sharing gitu. Kalau misalnya memang mahasiswa ada yang ingin dikonfirmasi, ya tidak masalah ya. Saya cukup welcome ya kalau ada yang ingin disanggah atau ingin didiskusikan bersama. Jadi memang di sini pun juga pada X sama dengan 2, dia tidak menghasilkan sama dengan 0 ya. Ini nanti bisa kalian baca juga di bukunya Boas ya. Sehingga kita hanya akan mendapatkan gini. Kita hanya akan mendapatkan nilainya, jadi kesimpulannya gini. Karena di X sama dengan minus 2 dia divergen, kemudian di X sama dengan 2 itu dia juga divergen, maka kesimpulannya seperti yang ada di sini ya. Kesimpulannya adalah, jadi interval kekonvergenan deret contoh A adalah X lebih besar dari minus 2 dan X kurang dari 2. Ini ada, kalau di sini juga ada ya informasinya. Secara grafik, interval ini dibatasi oleh X sama dengan minus 2 dan 2. Maka kita perlu menguji pada batasnya tersebut. Ketika pada X sama dengan 2, maka deretnya menjadi 1 plus 1 plus 1. Ini ya, 1 minus 1 plus 1 minus 1 ini deret yang ini, yang kedua ini ya. Yang merupakan deret divergen. Untuk X sama dengan minus 2, deret contoh A menjadi 1 plus 1 plus 1 yang merupakan deret divergen. Jadi interval kekonvergennya adalah seperti ini. Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Ada. Oke. Gini. Ini mungkin tidak perlu coret-coret ya karena waktunya tinggal sedikit ya. Ini adalah contoh yang B atau contoh yang kedua, deretnya itu adalah seperti ini. X minus X kuadrat per dengan 2 plus dengan X pangkat 3 per dengan 3 minus X pangkat 4 per 4 dan seterusnya. Sampai saya punya minus 1 pangkat N plus 1 kali X pangkat N per dengan N. Seperti ini. Ini adalah contoh deret bolak-balik yang kedua tadi. Kita diminta juga untuk menentukan interval kekonvergenan. Kita pelajari bersama-sama saja, karena waktunya hanya singkat ya, hanya 2 jam. Pertama kita cat dulu row n-nya, jadi saya punya xn yang awalnya adalah seperti ini ya. Awalnya itu an-nya adalah x pangkat n per n. Sehingga saya bisa menuliskan menjadi xn plus 1 per dengan n plus 1. Ya, karena kita punya ya row n itu adalah an plus 1 per dengan an. Sehingga saya akan mendapatkan x pangkat n plus 1 per dengan n plus 1. Kemudian ini dibagi ya dibagi dengan x pangkat n per n. Atau ini ya, biar memudahkan, sebenarnya bisa saya tuliskan menjadi gini ya. Row n-nya bisa saya tuliskan menjadi x pangkat n plus 1 per dengan n plus 1 kali dengan n per dengan x pangkat n. Ini ya. Atau bisa saya tuliskan kembali menjadi x pangkat ini ya, x pangkat n kali dengan x per dengan n plus 1 kali dengan n per dengan x pangkat n. Sehingga saya bisa menghilangkan ininya. Ya. Sehingga saya akan mendapatkan hasilnya adalah ini ya, x kali n atau nx per dengan n plus 1. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang perhatikan bersama-sama. Saat saya punya row n-nya adalah seperti ini, maka saya juga perlu, sebelum kita menentukan row-nya bisa sama dengan nilai mutlak x, berarti kan ini didapat dari gini. Row sama dengan limit
dari n mendekati tak hingga dari row n-nya ini. Sehingga saya punya n x per dengan n plus 1. Seperti ini. Nah, sekarang perhatikan bersama-sama. Saat saya memasukkan suatu bilangan yang besar pada n, ya, ini kan bisa saya misalkan seperti ini ya. Saya punya karena n mendekati tak hingga, jadi ketika saya punya suatu bilangan yang sangat besar, kemudian dikali dengan x, x-nya tidak tahu ya berapa gitu ya. Kemudian dibagi dengan suatu bilangan yang besar, ya walaupun ditambah dengan 1 pun pasti bilangannya dia besar. Jadi secara badannya ya ini bisa dihilangkan ya, ini dan ini kan bisa dihilangkan. Sehingga saya hanya akan mendapatkan nilainya adalah x-nya saja. Sehingga di sini kenapa kok row-nya itu dia sama dengan nilai mutlak dari x. Ini ya. Ya. Bisa dipahami ya ini ya. Bisa ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Nah, sehingga dari sini kita mendapatkan row-nya kan dia sama dengan x ya. Kita tahu bahwasannya pada uji rasio dia dikatakan konvergen pada saat row-nya itu dia kurang dari 1. Maka saat saya punya row sama dengan nilai mutlak x, maka saya bisa menuliskan nilai mutlak x dia kurang dari 1. Dia dikatakan konvergen, ya. Deret ini divergen jika x lebih besar 1 ini ya. Nah, kita ingin fokusnya hanya di x kurang dari 1 saja ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan suatu bentuk ya. Nah, deret ini konvergen. Nah, deret ini konvergen pada saat di nilai mutlak x kurang dari 1. Atau bisa saya tuliskan juga pada saat x lebih besar dari minus 1, x lebih kecil dari 1. Seperti ini. Karena kita pernah mempelajari juga di nilai mutlak semester kemarin. Nah, sehingga kita perlu menguji juga nih, di x sama dengan minus 1 dan 1, apakah dia konvergen atau divergen. Sekarang kita lihat bersama-sama. Nah, secara grafik interval ini dibatasi oleh x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 1. Jadi memang kita perlu menguji pada saat di minus 1 dan 1. Ternyata untuk di x sama dengan minus 1, ya, minus 1, deret contoh B, contoh ini, ya, menjadi minus 1, minus setengah, minus sepertiga, dan seterusnya seperti ini. Ya. Nah, kita tahu bahwasannya dia itu sebenarnya adalah deret harmonik yang dikalikan dengan minus. Ya. Jadi kalau deret harmonik itu kan dia punya 1 plus setengah plus sepertiga plus seperempat yang sudah kita ketahui dia itu adalah divergen. Berarti otomatis kalau dia itu minus juga sama ya. Saya punya minus, minus, tambah minus, dan seterusnya, maka hasilnya pun dia adalah divergen. Sehingga kita ketahui bahwasannya ini merupakan deret harmonik yang dikalikan dengan minus 1, dan dia merupakan juga deret divergen. Kedua, untuk x sama dengan 1, maka contoh B ini, kita bisa tuliskan menjadi 1 ya, x-nya 1, minus x kuadrat berarti 1 kuadrat per 2, setengah. Jadi saya punya 1 minus setengah plus sepertiga minus seperempat. Seperti ini. Dia ini merupakan, ini kan dia adalah deret bolak-balik ya, atau deret selang-seling ya, selang-seling. Syaratnya dia memenuhi semua ya. Syarat pertama dia AN plus 1, dia kurang dari AN, jelas memenuhi, karena setengah dia lebih kecil dari seperempat. Yang kedua adalah limit dari N mendekati tak hingga, dari 1 per N, dia memenuhi hasilnya 0. Oh, sebenarnya setidaknya kita tahu, oh berarti dia merupakan konvergen ya. Konvergen karena dua syarat ini dia memenuhi. Ataupun kalau misalnya ingin lebih lanjut lagi, apakah melihat dia konvergen bersyarat atau tidak, ya kita lihat. Saya punya seperti ini, kita sudah mempelajari ya. Ini kita bisa positifkan menjadi 1 plus dengan setengah, plus dengan sepertiga, plus dengan seperempat, yang mana kita ketahui bahwasannya ini merupakan deret divergen, deret harmonik yang divergen. Berarti ini merupakan suatu deret konvergen bersyarat kalau misalnya secara lebih lengkap lagi ya. Ya, deret selang-seling kan dia sudah memenuhi dua ini. Berarti kita sudah mengetahui berarti dia adalah deret konvergen. Tetapi ketika ingin menentukan lebih detail lagi, kita bisa membuatnya semuanya ke dalam bentuk
positif, jadi saya punya 1 plus setengah plus sepertiga plus seperempat, yang mana ini merupakan deret harmonik, yang mana dia divergen, berarti kita bisa menyimpulkan dia itu adalah apa? Adalah deret konvergen. Lebih detailnya lagi, dia adalah deret konvergen bersyarat. Karena saat dia dibentuk pada suatu deret positif, yang mana ini sebenarnya adalah deret divergen. Jadi deret bolak-balik ini adalah deret konvergen bersyarat. Sehingga kita akan mendapatkan interval kekonvergenan pada contoh B ini adalah -1 atau X lebih besar dari -1, kemudian lebih kecil sama dengan 1. Jadi 1 ikut dimasukkan dalam suatu deret. 1 dimasukkan juga ke dalam syarat dia itu konvergen. Oke, ini ada pertanyaan, 2 contoh soal ini. Atau bisa dipahami? Atau sudah bisa dipahami? Sudah paham, Bapak. Sudah paham ya? Oke. Bisa dilanjut ya? Sedikit lagi ya. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Kita sampai jam berapa ya kalau 2 jam itu ya? 16.35. Jam berapa? 16.35, Pak. 35? Iya. Setengah 6 berarti? Setengah 5. Setengah 5, Pak. Setengah 5? Setengah 5 kalau mulainya jam 14.50, Pak. Oh iya. Terus kita kan tadi mulainya jam 15.15 ya. Berarti harusnya jam berapa? Kita tadi ini ya, molor setengah jam. Berarti jam 5 ya harusnya ya. Oke. Ya, Pak, sekitar jam 5. Ya, mungkin sudah selesai ya sebenarnya karena waktunya. Gimana? Enaknya dilanjutkan atau stop dulu? Stop ya pastinya ya. Kalau ini mahasiswa ya. Ya, gimana? Lanjut besok lagi? Oke, karena belum ada tanggapan ya. Gini, saya kasih setidaknya gambaran 5 menit. Gambaran 5 menit. Kita sudah sampai di sini. Kita sudah sampai ke interval kekonvergenan ya seperti ini ya. Nanti ada contoh soalnya. Nanti mungkin tugasnya sampai di sini saja. Saya minta waktu 5 menit ya untuk penggambaran setelah ini. Jadi kita mencoba akan menyelesaikan pada pertemuan besok ya. Jadi gini, ekspansi fungsi dalam deret pangkat. Awalnya itu gini, secara singkatnya kita punya suatu bentuk umum deret pangkat adalah seperti ini. Ya, ini ada di slide awal tadi ya. Bentuk umum deret pangkat adalah seperti ini. Kemudian pada saat kita menurunkan sekali menjadi seperti ini, 2 kali seperti ini, 3 kali seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan pada turunan ke N, atau saya bisa menuliskan Fn, bentuknya menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nanti kalian bisa mencoba dulu ya, untuk mencoba menurunkan kok bisa seperti ini. Nah, nanti di rumah ya, di luar Zoom meeting ini. Kemudian pada saat untuk X sama dengan A, maka diperoleh ya menjadi seperti ini. Fx-nya kan menjadi A0. Kemudian F aksennya untuk X sama dengan A, berarti kan ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Maka F aksennya menjadi A1 seperti ini. Kemudian F2, F double aksen atau turunan keduanya menjadi 2A2 seperti ini. F triple aksen menjadi hanya konstanta ini. Jadi ini sebenarnya, misalnya saya punya F turunan keempat, berarti hanya akan ada menjadi 4 faktorial dari A4 seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan bahwasannya
turunan ke n pada suatu x itu kita bisa menuliskan menjadi n faktorial an seperti ini. Nah, dengan demikian awalnya saya punya fx seperti ini, saya bisa ekspansikan atau saya bisa menuliskan juga bentuknya, bentuk deret umumnya yang awalnya fx-nya seperti ini, saya bisa menuliskan menjadi fx sama dengan fa plus dengan x minus 1-nya tetap ya, saya tulis kembali seperti ini. A1-nya adalah f aksen x. Ya, saya punya f aksen ini. Kemudian saya punya yang awalnya adalah seperti ini, saya bisa menuliskan menjadi ya, menjadi x minus a-nya ini tetap. Kemudian A2-nya, kalau saya punya f double aksen x sama dengan 2A2, maka A2-nya adalah 1/2 f aksen. Ya. Atau ini sebenarnya adalah 1/2 faktorial. Jadi saya punya 1/2 faktorial dari x minus a dari ini. Kemudian saya punya pola lagi, 1/3 faktorial x minus 3 seperti ini, dan seterusnya. Nah, kita dapat melihat bahwasannya gini, pada saat ini, ekspansi inilah yang disebut dengan namanya Dirac-Taylor. Ya. Dirac-Taylor di sekitar X sama dengan A. Ini adalah Dirac-Taylor di sekitar X sama dengan A. Nah, ini nanti ya dibaca juga ya di buas, yang disebut dengan Dirac-Taylor di sekitar X sama dengan A. Kita membawa untuk di X sama dengan A. Pada saat kita masukkan A-nya ini dia sama dengan 0, jika A sama dengan 0, maka Dirac-Taylor tersebut menjadi F0, kemudian saya punya X, F aksen 0, kemudian saya punya 1/2 faktorial yang awalnya X minus A menjadi X kuadrat F double aksen ya. Dari A-nya saya masukkan 0. Nah, yang seperti inilah yang kita sebut dengan namanya Dirac-Maclaurin. Dirac-Maclaurin. Apa itu pada saat di A sama dengan 0? Jadi pada saat di A sama dengan 0, itulah yang disebut dengan Dirac-Maclaurin. Jadi kalau Dirac-Taylor itu sebenarnya seperti Dirac yang masih umum ya, masih dalam bentuk A. Tetapi ketika kita di dalam suatu kasus itu di A sama dengan 0, berarti sebenarnya itu kita sudah masuk ke dalam bentuk Dirac-Maclaurin. Nah, nanti kita bisa mengekspansikan, sebentar. Sudah mau ini ya, 5 menit ya. Nah, nanti kita bisa membuat suatu ekspansi ketika saya punya, mungkin di pertemuan berikutnya, ketika saya punya suatu fungsi fx-nya itu adalah eksponensial pangkat x, maka kita bisa membuktikan bahwasannya Dirac-nya itu menjadi bentuknya seperti ini. Seperti ini. Dengan cara apa? Ya, nanti kita bisa mencoba ya, menurunkan f aksennya, kemudian f double aksennya, kemudian f triple aksennya dari suatu fungsi, misalnya salah satunya eksponensial pangkat x. Nanti akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian sinus X akan mendapatkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi setidaknya kita mengetahui ini adalah 5 Dirac-Maclaurin yang penting dan mana akan digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di fisika. Biasanya mahasiswa itu diminta untuk menghafalkan 5 Dirac-Maclaurin ini ketika akan melaksanakan ujian tengah semester atau UAS karena sifatnya adalah closed book ya. Nanti di sini ada ininya, teknik untuk menderetkan fungsi ke dalam deret pangkat ya. Nanti ada beberapa. Ini pada akhirnya kita akan mendapatkan gini. Nanti ini dipelajari lagi nanti nggak apa-apa. Nanti akhirnya kita akan mendapatkan suatu bentuk seperti ini. Pada akhirnya kita akan bisa menyelesaikan suatu bentuk pendekatan yang lebih teliti. Gambar di samping menunjukkan sebuah beban berat W yang digantungkan dengan kawat dan ditarik dengan gaya F sehingga dalam keadaan setimbang. Tentukan F per W sebagai deret pangkat dari theta. Jadi F per W ya, itu coba diekspansikan ke dalam bentuk deret yang mana ada fungsi theta-nya. Kemudian F per W sebagai deret pangkat dari X per L. Kemudian ini juga ada kelajuan elektron dari akselerator berenergi tinggi hampir mendekati kelajuan cahaya C. Nilai relativitas perbandingan kelajuan elektron adalah seperti ini. Nah, ini ada keterangannya nih. Gunakan deret binomial ya. Gunakan deret binomial untuk menentukan ini. Deret binomial kita adalah 1 plus X pangkat P tadi. Salah satu deret Maclaurin itu adalah deret binomial. Gunakan deret binomial untuk menemukan 1 minus Vc dalam volt. Nah, ya. Nanti akan dipelajari pada akhirnya adalah dalam permasalahan fisika seperti ini. Tapi untuk sementara tidak masalah ya.
Ada deret pangkal.